Halo sahabat UT, sekarang saya sedang bersama Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Hairul M.Pres. Kita sekarang lagi berada di kantor Wali Kota Tarakan. Nah, jadi kita hari ini akan talk show singkat mengenai masa perkuliahan selama pandemi dan kaitannya dengan sistem perkuliahan di Universitas Terbuka. Baik Pak, langsung saja saya mengajukan pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Lulusan SMA pada tahun ini kan sangat banyak ya Pak ya, sementara kampus negeri yang ada di Tarakan itu kapasitasnya terbatas. Nah, untuk calon mahasiswa yang akan keluar Tarakan itu tentunya memerlukan protokol COVID yang harus dipenuhi. Gimana nih saran Bapak kepada adik-adik yang baru lulus SMA agar bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi tanpa harus meninggalkan kotanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat seluruh sahabat UT di mana saja Anda berada. Jadi memang alhamdulillah sebenarnya bahwa di Indonesia ini kan sudah ada universitas terbuka sejak tahun 1984. Ini tentu memberikan alternatif kepada anak-anak kita, anak-anak bangsa ini yang ingin melanjutkan perjuangan atau ingin melakukan pendidikan, tetapi keterbatasan tadi mereka harus tetap tinggal di kampung atau tinggal di daerahnya, harus bahkan juga harus ada yang bekerja. Nah, sehingga saya kira Universitas Terbuka ini adalah sebuah universitas negeri. Jadi sebelum ada pandemi COVID-19 pun Universitas Terbuka ini memang sudah mampu melayani atau mendistribusikan pendidikan ini sampai ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri, ya, baik di daerah rural maupun di daerah urban. Sehingga kalau kita lihat sebelum ada pandemi pun solusi bagi anak-anak kita yang lulusan SLTA yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri ya UT sebenarnya, karena memang kapasitas daya tampung di universitas negeri itu sangat terbatas. Yang kedua, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini, di mana ada pembatasan gerak, ya, pembatasan gerak orang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan berbagai persyaratan, harus rapid test, kalau salah harus karantina, harus isolasi. Tentu ini adalah sebuah problem tersendiri juga. Oleh karena itu, lagi-lagi saya bilang bahwa di musim pandemi COVID-19 ini, tentu Universitas Terbuka lebih dibutuhkan lagi. UT ini tidak mengenal usia, jadi batas usianya juga tidak ada batasan. Terus juga struktur sosialnya juga tidak ada batasan, ya. Jadi sehingga ya tentu ini adalah sebuah alternatif yang saya kira sangat baik. Iya baik Pak. Selanjutnya, nah di Tarakan ini kan Pak banyak pekerja yang pendidikannya belum tinggi ya Pak ya. Sedangkan yang kita tahu bahwa Universitas Terbuka merupakan kampus yang fleksibel, yang tidak mengganggu waktu pekerjaan. Nah, menurut Bapak gimana tanggapan Bapak akan hal ini, Pak? Memang kadang-kadang seperti tadi, kalau orang mau pergi kuliah, dia juga memikirkan biaya. Kalau dia pergi kuliah, full belajar, itu juga jadi problem karena mungkin orang tua tidak mampu dan sebagainya. Maka Universitas Terbuka ini adalah sebuah pilihan, saya kira. Orang masih bisa tetap bekerja, tetapi dia juga bisa kuliah, ya. Karena mungkin juga ya di waktu istirahat bisa belajar, bisa mengikuti perkuliahan dan sebagainya, karena secara daring. Alhamdulillah bahwa dengan keberadaan ini tentu juga menjadi sebuah solusi buat masyarakat kita yang memang selama ini sudah terlanjur masuk pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, ya. Dan sekarang ini hampir seluruh institusi, baik institusi negeri maupun institusi swasta mempersyaratkan pendidikan itu minimal S1. Udah hampir jarang, bahkan tidak ada lagi kayaknya yang mau menerima setingkat SLTA sekarang. Kalau di pegawai negeri, ASN, itu udah persyaratan sekarang ini bahkan sudah S1. Dulu masih bisa D3, sekarang kita harus S1. Sehingga tentu ini juga jadi satu solusi saya kira, terutama buat para pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta yang masih mau melanjutkan pendidikan. Karena memang kalau mau melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan pekerjaan, ya Universitas Terbuka itu adalah salah alternatifnya. Iya Pak. Nah selanjutnya
UT telah berpengalaman selama 36 tahun dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan pengalaman yang ada itu, apa sih harapan Bapak terhadap universitas terbuka, Pak? Ya, saya kira kalau kita melihat sekarang kan beberapa perguruan tinggi yang lain kan sedang gamang dengan sistem dengan COVID-19 ini yang mengharuskan sistem online, belajar online, termasuk juga di sekolah-sekolah kita, baik di SD, SMP, SMA, ya termasuk juga di perguruan tinggi. Saya kira banyak yang gamang, banyak yang gagu, saya kira, dengan adanya COVID ini yang mengharuskan orang tetap kuliah, orang tetap belajar, tetapi tidak bertatap muka. Nah, untung sudah ada juga pengalaman ini, sehingga tentu menjadi sebuah solusi kemarin alternatif pada saat kita harus melaksanakan pembelajaran di rumah melalui sistem online, termasuk juga bahkan wisudanya pun sekarang online, dan itu menurut saya udah biasa di universitas terbuka. Ini menjadi sebuah contoh, dan tentu mudah-mudahan UT ke depan ini tambah lebih baik lagi, saya kira seperti itu. Iya, satu pertanyaan lagi dari saya, Pak. Sudah sejak 4 tahun UT Tarakan berdiri di kota Tarakan sendiri dan memiliki 4.500 mahasiswa yang tersebar di kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Utara. Nah, bagaimana sih image UT Tarakan sendiri di mata Bapak? Ya, saya kira image, kalau kita lihat jumlah mahasiswanya yang menyebar di mana-mana sekarang, tidak hanya di Kaltara, tetapi juga sampai ke luar negeri, dari Sabah juga ada yang belajar secara online di UT ini. Ini tentu kenapa orang tertarik, ya karena tentu bahwa masyarakat punya image yang cukup baik dengan UT. Banyak saya kira alumni-alumni, ya orang tokoh-tokoh nasional juga banyak alumni UT. Saya pernah baca itu seperti Pak Wiranto, terus almarhum Bu Ani Yudhoyono, itu kan termasuk alumni UT. Jadi saya kira nggak ada masalah, dan pembelajaran dengan sistem jarak jauh ini tentu sudah mulai diterima oleh masyarakat Indonesia, dan sudah saya kira juga tidak pernah lagi dianggap sebagai, sebagai universitas kelas 2 ya, sehingga tentu dengan image yang baik itulah makanya mahasiswa UT ini tersebar di mana-mana. Ya, saya bilang tadi tidak hanya di daerah urban, tetapi juga di daerah rural, termasuk juga di luar negeri, sehingga ini saya kira image masyarakat dengan UT ini cukup baik, saya kira di Indonesia, khususnya di Kaltara, ya. Dan saya kira itu adalah sebuah modal besar UT untuk terus berkembang ke depan, ya. Dan saya juga termasuk sebenarnya waktu saya sekretaris daerah, saya juga ikut dulu antar-antar ini Bu Rektor kalau tidak salah dulu mau antar-antar untuk pembentukan UT di Tarakan ini, sambil cari-cari tempat untuk tempat perkuliahan dan sebagainya. Dan saya kira alhamdulillah bahwa sekarang ini sudah berjalan, bahkan berjalan dengan baik, ya. Ya baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi cerita mengenai UT Tarakan di pandangan Bapak sendiri. Dan sudah menyediakan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Nah, demikianlah talkshow kita pada hari ini bersama Bapak Dr. Hairul Emkes selaku Wali Kota Tarakan. Dan semoga talkshow kami bermanfaat dan juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk kamu yang ingin melanjutkan perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan juga jangan lupa kuliah di UT tanpa harus ngekos, irit ongkos, tapi tetap jos.